selamat malam. Ibadah Kolom 1 pada malam hari ini akan segera dimulai. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing di rumah untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Ibadah akan segera dimulai. Kadim pada malam hari ini, Ibu Matsifin Mandik Takaridas. Untuk itu, untuk menyambut Kadim pada malam hari ini, mari kita lakukan lagu Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Untuk Kadim waktu dan tempat dipersilakan. Shalom, Bapak Ibu, anak-anak pemuda remaja dan anak sekolah minggu, Kolom 1 Jemaat Gemim Sobat Kristus. Baiklah ibadah persekutuan keluarga Kolom 1 malam hari ini, walaupun masih dari rumah kita masing-masing, kita akan mulaikan dan mari kembali kita mengagungkan, memuji nama Tuhan lewat Kidung Jemaat nomor 64 ayatnya yang pertama. Dan saya jemput kita sekalian berdiri. Bila kulihat bintang gemerlapan, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita tabiskan ibadah ini dalam keyakinan akan pertolongan dan pimpinan Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tertabislah ibadah saat ini. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam penyertaan Tuhan, masing-masing kita, baik secara pribadi maupun keluarga, kita dapat merasakan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan teralami dalam kehidupan kita sekalian. Dan tentunya dalam penyertaan Tuhan ini, kita pun tak luput dari segala keterbatasan oleh karena pelanggaran dan dosa kita. Untuk itu, mari dalam persekutuan ibadah bersama malam hari ini, saya mengajak kita sekalian yang beribadah di rumah kita masing-masing. Kita akan
mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 40. Ajaib benar anugerah-Mu. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang tak bercelah, olehnya ku sembuh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal di surga, Bapa yang kami imani Engkau melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Saat ini Bapa, kami Jemaat Gemim Sobat Kristus, khususnya kolom 1, tertunduk di hadapan-Mu, seraya kami bermohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan berkenan dalam persekutuan ibadah kami saat ini. Walaupun itu Bapa masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Menyadari akan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami pun mengaku di hadapan-Mu Bapa, bahwa siapakah kami ini ketika kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami semua. Baik kami sebagai anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan kami selaku orang tua, pria kaum bapa dan wanita kaum ibu. Kami menyadari Tuhan bahwa sepanjang perjalanan kehidupan yang Tuhan berkati ini, kami tak luput dari salah dan dosa di hadapan sesama kami, di hadapan orang tua kami, di hadapan anak-anak kami, terlebih di hadapan Tuhan sendiri. Banyak hal yang sudah kami buat menyakiti hati Tuhan, bahkan menyakiti setiap orang yang kami kasihi dalam kehidupan ini. Ya Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati kami pun bermohon kepadamu. Kiranya Tuhan akan menilik setiap kami yang mau datang mengakui setiap kesalahan dan dosa kami. Kasihani dan baharui kehidupan kami Bapa, agar kami semua jemaat-Mu berlayak lagi menerima kebaikan Tuhan ketika dalam persekutuan bersama di malam hari ini. Walaupun itu dari rumah kami masing-masing, namun Tuhan akan terus menyertai, memberkati kehidupan kami. Sehingga kesempatan yang indah pada malam hari ini Bapa, Engkau pun akan terus memberikan kepada kami, manakala kami sebentar akan dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Olehnya ya Tuhan Yesus, ketika ada pembaharuan kehidupan ini,
Ada pengampunan yang Engkau taruhkan untuk setiap kami. Maka ya Tuhan Yesus, kami pun bermohon kepadamu, kiranya Engkau akan memperlengkapi kami dengan roh Tuhan, hikmat dari Tuhan. Ketika sebentar Bapa, kami akan membaca, bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Diberkati setiap kami Bapa yang duduk di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan kebenaran firman ini. Bahkan hamba-Mu yang Engkau pakai untuk membagi kebenaran firman Tuhan yang kami akan belajar bersama malam hari ini. Hamba menyadari Bapa, dengan keterbatasan hamba-Mu sebagai manusia, namun hamba dengan keyakinan yang sungguh kepadamu. Hikmat dari Tuhan, roh dari Tuhan akan mengalir dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga yang nampak adalah kemuliaan Tuhan sendiri. Engkau akan terus memampukan hamba-Mu untuk melayani ibadah malam hari ini sampai dengan selesai. Untuk itu Bapa di surga, seluruh keberadaan kehidupan kami, seluruh hidup kami hanya mau taruhkan dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami yang sudah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, anak-anak pemuda remaja, anak sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari bersama dalam kesempatan yang ada ini. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Matius 25 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ke-46. Pembacaan Alkitab hari ini terdapat dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Matius 25 ayat 31 sampai 46. Judulnya Penghakiman Terakhir. Ayat 31, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makanan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan?
atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan bersama. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang bukan saja menjadi pendengar firman, tetapi akan menjadi pelaku firman. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 49 ayatnya yang pertama. Firman Allah, jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dalam perjalanan kita yang Tuhan berkati ini, bahkan kita pun senantiasa mendengar, dan itu tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan kita manusia. Ada beberapa kalimat yang mungkin saya dan saudara-saudaraku pernah mendengar atau selalu mendengar, bahwa ada awal, ada akhir. Ada kelahiran, ada kematian. Dan begitu juga dengan perjalanan kehidupan kita manusia. Hidup kita juga akan berakhir.
dan berujung ketika kita hidup di dunia ini. Dan kita perlu ingat betul bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Ada syair lagu yang mengatakan atau sering dinyanyikan, hidup ini adalah kesempatan karena hanyalah sementara kita hidup di dunia ini. Bahkan kita pun sebagai jemaat Tuhan, ketika dalam pengakuan iman, ibadah-ibadah di rumah Tuhan atau di rumah gereja, ada kalimat juga di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kali kedua. Kehidupan kekal bagi yang menjalankan firman-Nya dan kematian bagi yang mengabaikan firman-Nya. Karena dalam pengakuan iman kita dikatakan bahwa pada saat itu Dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Mari kita renungkan hidup iman kita selama kurang lebih ini sudah setengah tahun perjalanan. Di tengah-tengah pergumulan COVID ini. Bagaimana kita mengevaluasi, bagaimana iman kita, pengharapan dan kasih kita kepada Allah selama ini. Apalagi dengan pergumulan COVID. Apakah kita mau hidup dan kehidupan kita ini masih berkenan di hadapan Tuhan dan kelak akan diterima di kerajaan-Nya yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk mencermati ketika kita akan memahami apa maksud firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang ke-25 ayat 31 sampai dengan 46 ini. Tema perenungan kita kalau pada minggu yang lalu disampaikan bahwa melayani sesama berarti melayani Tuhan. Dan dalam tema ini pun kita melihat bahwa ada terkandung karakter, sikap dari kita manusia. Dan malam hari ini penekanan tema ini saya lebih spesifik. Karakter kehidupan yang kekal. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46 ini. Banyak hal yang akan diperlihatkan atau akan diperjelas kepada kita manusia. Baik saya maupun Bapak Ibu, saudara-saudara yang duduk di rumah kita masing-masing. Mari kita perhatikan dari ayatnya yang ke-31 sampai dengan ke-33. Ditekankan di situ bahwa Yesus Kristus akan datang kembali dalam kemuliaannya. Kedatangan Yesus kali kedua adalah pasti. Ia sendiri tidak mengajarkan dan memberitahukannya. Ia akan datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia. Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Kalau dalam pembacaan kita ini, pasal atau ayat 31 sampai dengan 33
dikatakan di sana atau ditulis di sana bahwa nantinya Tuhan akan memisahkan manusia di sebelah kanan dan kirinya. Dalam pembacaan, yang benar dan yang tidak benar digambarkan di sana. Gembala memisahkan domba dari kambing. Domba sebelah kanan dan kambing sebelah kiri. Itu yang akan terjadi ketika Yesus Kristus akan kembali dalam kemuliaannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kedatangan Tuhan kembali adalah sukacita bagi orang percaya. Dia akan datang dalam kemuliaannya. Kedatangannya untuk mengangkat kita secara penuh dan utuh sebagai anak-anaknya. Kedatangannya untuk memisahkan kita dari orang-orang yang tidak benar dan orang-orang yang benar. Siapkah kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali? Siapkah kita menyambut kemuliaannya? Siap atau tidak siap? Sedia atau belum sedia? Pasti bahwa Dia akan datang. Maka kita harus siap sedia. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya pada ayatnya yang ke-34 sampai dengan 40. Di sana ditegaskan Tuhan Yesus menerima dengan sukacita mereka, termasuk saya dan saudara-saudaraku, yang mengasihi sesamanya dalam kerajaannya. Itu kalimat. Saya boleh sampaikan kalimat kunci dalam ayat 34 sampai dengan 40. Tuhan Yesus menerima dengan sukacita mereka yang mengasihi sesamanya dalam kerajaannya. Tuhan Yesus dengan lembut menyambut dan menerima manusia dalam kerajaannya. Tuhan Yesus menyambut mereka yang beriman dan menunjukkan buah iman selama mereka hidup di dunia kepada sesama. Dalam pembacaan kita malam hari ini, Tuhan Yesus memposisikan dirinya pada orang yang lapar, yang haus, orang asing, yang telanjang, yang sakit dan yang terpenjara. Itu dalam ayat 35 dan 36. Ketika manusia berbuat sesuatu, memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, memberi tumpangan bagi orang asing, memberi pakaian bagi orang yang telanjang, mengunjungi yang sakit dan yang dipenjara secara tidak langsung. Itu perbuatan yang dia lakukan terhadap Tuhan Yesus sendiri. Ini dipertegas pada ayatnya yang ke-40. Orang yang demikian disebut orang yang benar. Tentunya mereka akan masuk ke dalam hidup kekal. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Tidak jauh-jauh di jemaat kita pun ada sesama kita yang perlu kita bantu. Ketika kita berkecukupan, ketika kita memiliki pakaian lebih, maukah kita akan membagi dengan sesama kita? Atau ketika ada sesama kita yang sakit, maukah kita akan mengunjungi mereka? Dan mari kita ingat bersama bahwa dalam pembacaan kita ini,
Yesus memposisikan dirinya pada orang-orang seperti ini. Pada orang yang lapar atau sesama kita yang lapar, yang haus, orang asing yang telanjang, bahkan orang sakit dan yang terpenjara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ketika tindakan-tindakan kita yang kita lakukan kepada sesama kita, seperti dalam jemaat kita. Mungkin dari sekian jemaat kolom 1, tidak semua yang memiliki lebih dari berkat-berkat Tuhan. Tapi sungguh saya yakin dan percaya jemaat Gemim Sobat Kristus khususnya di kolom 1 sudah memposisikan dirinya sama seperti Tuhan Yesus. Membantu sesama, berbagi, bahkan lebih dari itu. Melakukan tindakan-tindakan yang baik, yang di dalamnya tidak akan terkandung satu nilai bahwa itu untuk kepujian dirinya sendiri. Tapi mari bersama apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudaraku, di kolom 1, saya percaya ketika pergumulan COVID dimulai pada bulan Maret. Tindakan-tindakan atau kebaikan-kebaikan dari Bapak Ibu Saudaraku di jemaat kolom 1 itu sudah terlihat. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita lakukan itu bukan untuk kepujian diri sendiri. Tapi kita memposisikan diri kita sebagaimana Tuhan inginkan bahwa kita lakukan itu oleh karena Tuhan. Sekali lagi, kebaikan-kebaikan bahkan segala tindakan budi baik yang kita lakukan kepada sesama kita yang ada di jemaat kolom 1. Itu kita lakukan terhadap Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Disambut dan diterima dengan sukacita dalam kerajaannya oleh Tuhan Yesus adalah dambaan dan harapan kita semua. Ketika kita diterima pada saat kita bertamu dengan baik oleh tuan rumah atau nyonya rumah, maka tentunya perasaan kita akan senang dan bahagia. Kesenangan dan kesukacitaan kita akan jauh lebih besar lagi karena kita diterima masuk dalam kerajaannya. Masuk dalam kerajaannya artinya menerima hidup kekal dari Tuhan. Bapak Ibu, tentunya ketika kita menginginkan untuk masuk dalam kerajaan kekal, ada syarat. Ada syarat untuk bisa diterima di dalam kerajaannya. Ada syarat Bapak Ibu bahkan saya untuk masuk dalam kerajaan Allah atau menerima hidup kekal. Syaratnya adalah iman yang berbuat, iman yang berbuah, iman yang disertai dengan kasih. Sekali lagi, iman yang berbuat, iman yang berbuah, iman yang disertai dengan kasih. Iman yang berbuat, kasihlah yang membawa orang masuk ke dalam kerajaannya. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Itu dalam kitab Wahyu 14 ayatnya yang ke-13. Adakah kaitan iman kita dan perbuatan kita selama ini?
seberapa jauh rasa peduli, simpati dan empati kita terhadap sesama kita? Saudara-saudaraku, ternyata Tuhan memperhitungkan dan mencatat semua tindakan dan perbuatan kita terhadap sesama. Kita lebih khusus. Tuhan memperhitungkan dan mencatat semua tindakan kita yang kita lakukan kepada orang kecil yang sangat membutuhkannya. Seperti tadi, orang yang lapar, orang yang haus, dan seterusnya. Tunjukkan iman kita dengan hidup bersolidaritas. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ayat selanjutnya ayat 41 sampai dengan 46. Penekanannya atau kata kuncinya, Tuhan Yesus menolak mereka yang tidak mengasihi sesama manusia dalam kerajaannya. Makanya dalam awal tadi dikatakan bahwa nantinya Tuhan akan memisahkan manusia yang benar dan yang tidak benar. Ini maksudnya. Kalau tadi disampaikan dalam ayatnya yang ke-34 sampai 40, Tuhan mengasihi, menerima orang yang mengasihi sesamanya. Berarti termasuk orang benar. Dan ayatnya yang ke-41 sampai dengan 46. Ini termasuk dalam golongan orang yang tidak benar. Selain Tuhan Yesus akan menempatkan orang benar di sebelah kanannya, dan yang lain dipisahkannya di sebelah kiri. Mereka yang di sebelah kirinya adalah orang yang tidak mengasihi sesama. Orang yang tidak pernah berbuat sesuatu yang baik dan berguna bagi sesama. Otomatis Tuhan menolak mereka masuk ke dalam kerajaan kemuliaannya. Artinya mereka tidak mendapatkan kehidupan kekal, tapi kehukuman dan kematian kekal. Mereka ditolak karena tidak memenuhi syarat yang dibuat oleh Tuhan. Mereka tidak menunjukkan buah iman, yaitu peduli dan mengasihi. Segala sesuatu yang sepatutnya orang percaya lakukan, tapi tidak mereka lakukan, akan direkam dan dicatat oleh Tuhan. Ketika manusia tidak melakukan yang sepatutnya dia lakukan, itu artinya ia tidak melakukan kepada Tuhan Yesus. Ayat 45. Maka mereka akan masuk ke dalam siksaan atau ke tempat siksaan yang kekal. Neraka. Demikian juga halnya dengan iman. Bapak, Ibu, Saudaraku, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka itu pada hakikatnya mati. Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan hasilnya hanya penolakan oleh Tuhan. Ditolak masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Jadi jangan pernah mencoba berdalih sama Tuhan. Tuhan Maha tahu dan Maha melihat apa yang kita lakukan yang benar dan yang tidak benar. Tadi tema saya sampaikan, karakter kehidupan yang kekal. Tidak ada yang tetap dan kekal. Hanya Tuhan dan firman-Nya yang kekal. Dia bertakhta dari masa ke masa. Taktanya kekal selama-lamanya. Karena itu marilah kita menghormati dan menaati dengan hidup berguna bagi orang lain. Jadi untuk menerima kehidupan kekal diawali dengan memiliki karakter kehidupan kekal. Karakter kehidupan kekal. Mustahil menerima hidup kekal kalau kita berkarakter dangkal. Adalah tidak mungkin menerima hidup abadi kalau kita hidup duniawi. Karakter hidup kekal yang Tuhan pinta adalah peduli, empati, dan mengasihi. Mari kita bersama mengejar untuk dapat memiliki karakter kehidupan yang kekal. Agar kita kini dan nanti
menerima kehidupan yang kekal itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Seperti hari, bulan, dan tahun akan berakhir. Demikianlah hidup kita di dunia ini akan berakhir atau berujung. Selanjutnya kita akan dihakimi dan dipisahkan. Sebagaimana judul pembacaan kita saat ini, penghakiman terakhir. Yang satu sebagai orang benar dan diberi kehidupan kekal. Sementara yang satu lagi sebagai orang yang jahat atau terkutuk dan dihukum dalam siksaan kekal. Dan mari kita renungkan bersama bahwa tujuan kehidupan saya dan saudara-saudaraku adalah supaya kita menerima kehidupan kekal, supaya kita sampai kepada tujuan kita. Maka marilah kita kejar, kita miliki karakter kehidupan kekal, karena karakter kehidupan kekal terlihat melalui iman yang hidup, iman yang berbuat dan berbuah kasih. Mengasihi Tuhan tidak bisa dipisahkan dari mengasihi sesama. Makanya ada dalam Alkitab ada hukum yang utama dan hukum yang pertama. Mengasihi Tuhan Allah kita terlihat dari mengasihi sesama. Mengasihi sesama adalah wujud dari kita mengasihi Allah. Biar kiranya kehidupan kita semua akan diliputi dengan karakter kehidupan yang kekal, yang di dalamnya iman yang berbuat, iman yang berbuah, iman yang disertai dengan kasih. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari bersama kita akan merespon firman Tuhan ini dengan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 235 ayatnya yang pertama. Ku dengar berkat-Mu turun. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang benar. Aku ya berkat di aku. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa umum. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Bapa pemelihara dan pemilik kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan, ketika Tuhan pun berkenan dalam persekutuan ibadah Kolom 1 Jemaat Gemim Sobat Kristus saat ini. Kami boleh lagi Tuhan diperdengarkan dengan kebenaran firman Tuhan yang mengingat-ingatkan kami bahwa kehidupan ini harus menjadi berkat untuk sesama. Ketika Tuhan masih memelihara, Tuhan masih
menolong perjalanan kehidupan kami masing-masing. Maka kami menyadari bahwa hidup ini ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Yang di dalamnya Bapa, ketika Tuhan berkenan dalam kehidupan ini, ada syarat yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Iman yang berbuat, iman yang berbuah, bahkan iman yang disertai dengan kasih terhadap sesama. Mampukan kami Bapa, selaku anak-anak-Mu, untuk bukan saja menjadi pendengar firman, tapi lebih dari itu Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman. Agar benar Tuhan, ketika syarat-syarat yang diperhadapkan kepada kami pun boleh menjadi anak-anak-Mu yang siap dan mau masuk dalam kerajaan-Mu, yang memiliki karakter Tuhan, sehingga Bapa, kehidupan ini pun berguna ketika Tuhan memberikan kami kesempatan yang indah untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh setiap kami, maka firman itu pun akan Tuhan mampukan untuk kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, dalam kesempatan yang ada pun Bapa, ketika Tuhan beri kami waktu untuk boleh beribadah bersama Kolom 1 Jemaat Gemim Sobat Kristus, walaupun itu masih kami lakukan dari rumah kami masing-masing, tapi Tuhan, dengan ketulusan hati pun kami mau memberi untuk persembahan, memberi persembahan untuk pelayanan Tuhan di jemaat kami. Bahkan lebih khusus di jemaat Kolom 1 ini. Berkati persembahan yang sudah kami berikan Bapa, biar itu boleh dipakai baik untuk pelayanan Tuhan, pelayanan gereja-Mu, pelayanan jemaat-Mu di Kolom 1 ini. Ajar kami semua Tuhan untuk mau memberi yang baik kepada-Mu, tubuh dan roh jiwa kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada-Mu. Dan di dalamnya Bapa, semua itu menjadi kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bersama kami berdoa untuk kehidupan sesama kami di jemaat Kolom 1. Saudara-saudara kami yang bersyukur dan bersuka cita oleh karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan teralami dalam kehidupan mereka. Lebih khusus Bapa, kami berdoa pada hari ini Engkau memberi ketambahan usia, anugerah ketambahan usia setahun lagi untuk Bapak Swingli Tombokan, sehingga boleh membilang ke 27 tahun. Tuhan Yesus menyadari akan kasih setia-Mu untuk kehidupan Bapa yang terkasih. Kami bersama berdoa, biar kiranya hikmat surgawi terus menjadi bagian dari Bapak Swingli ketika dia menjadi kepala keluarga, menjadi imam untuk kehidupan keluarga Tombokan Pelealu.
bersama dengan istri, anak terkasih, bahkan orang tua yang ada. Tuhan Yesus, karuniakan hamba-Mu ini hikmat surgawi, kearifan ketika menjalani kehidupan bersama dengan keluarga. Dalam tanggung jawab sebagai seorang imam untuk kehidupan keluarganya. Tuhan tolong, Tuhan terus menuntun hamba-Mu agar Bapa kehidupan rumah tangganya tetap ada dalam pemberkatan Tuhan. Kami berdoa untuk tugas kerjanya Bapa. Kiranya Engkau pun akan terus memberkati agar kesuksesan, kelancaran dalam tugas kerjanya itu boleh teralami untuk hamba-Mu ini. Berdoa untuk kehidupan keluarganya, istri dan anak yang terkasih. Biar kehidupan keluarga ini Bapa, siang dan malam terus ada dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Untuk anak yang terkasih yang masih dalam tumbuh kembangnya, Tuhan, Engkau yang memberi kehidupan kepada kesukacitaan kepada kehidupan keluarga ini. Oleh dan sebab itu Bapa, perkembangan anak yang terkasih kami hanya mau taruhkan dalam campur tangan Tuhan. Biar kelak anak ini boleh menjadi anak yang takut Tuhan, anak yang mau mengasihi sesama, anak yang mau mengasihi orang tua, kapanpun, dimanapun dia pergi dan berada. Kehidupan bersama dengan orang tua, mama, papa, bahkan keluarga yang lain. Biar kiranya terus Tuhan, Engkau akan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami pun teringat akan saudara-saudara kami. Kehidupan orang-orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada, jauh dekat Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk kehidupan orang tua kami. Di jemaat Kolom 1, orang tua kami yang saat ini bergumul dengan sakit, Ibu Mama Estervin Bawole Sakarias. Tuhan kerinduan, harapannya, bahkan harapan kami semua untuk mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika banyak tangan terlipat, bahkan kepala tertunduk untuk bermohon belas kasihan-Mu, jamahan tangan Tuhan berlaku dalam kehidupan hamba-Mu, orang tua kami ini. Engkau akan mengangkat sakit penyakit yang teralami saat ini. Engkau pun akan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Maka dengan iman dan pengharapan, keyakinan kami semua Tuhan, baik untuk orang tua kami ini, kesembuhan sejati ilahi akan Tuhan berikan sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan. Kami terus menyerahkan pergumulan ini Bapa hanya dalam pertolongan Tuhan semata. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan keluarga dari mama, anak-anak dan cucu-cucu. Biar terus diberikan sukacita melayani untuk orang tua terkasih. Agar mama pun boleh merasakan bahwa kasih sayang dari anak-anak dan cucu-cucu boleh menghentar dia, boleh menghibur dia untuk menuju memiliki kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kehidupan keluarga-keluarga yang tak dapat kami sebutkan satu demi satu di jemaat Kolom 1. Biar kiranya Tuhan terus akan berpengapa dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang mungkin saat ini membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian.
membutuhkan uluran kasih dari sesama kami. Tuhan, Engkau yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Oleh dan sebab itu Bapa, keyakinan kami semua, Tuhan akan berpengapa dalam kehidupan mereka. Sebagaimana Tuhan mengasihi kami, kehidupan keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, maka kasih sayang Tuhan pun akan berlaku bagi sesama kami dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam pergumulan bersama Tuhan. Kami masih bergumul dengan virus COVID-19 ini. Tuhan, jangan biarkan kami untuk lalai, untuk tidak peduli dengan kondisi yang ada. Tapi ingatkan kami sebagai orang-orang yang diberi hikmat dari Tuhan untuk mau melihat kondisi ini dengan sebijak mungkin. Agar ya Tuhan Yesus, kami pun boleh dilakukan dari setiap virus yang akan menerpa kehidupan kami sekalian. Kami percaya Bapa, ketika dalam keyakinan iman kami mau berbuat, kami mau berbuah, kami mau mengasihi sesama, maka Tuhan, kami pun bijak melihat kondisi sekarang ini. Kami percaya Tuhan, penjagaan malaikat surgawi akan menjadi bagian seluruh jemaat Kolom 1. Terima kasih ya Tuhan, terpuji Engkau yang senantiasa menolong kehidupan ini. Ini doa, syukur, permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami ampuni orang yang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini, dan saya jemput kita semua berdiri. Kita akan mengkidungkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 418, Bahtera yang dipandu Yesus. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai
saudara sekalian. Silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai dan diberikan atau dikembalikan kepada penyelenggara ibadah. Shalom. Syukur puji Tuhan karena ibadah kolom 1 pada malam hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada pemimpin ibadah pada malam hari ini, Ibu Masifin Mandik Takaredas yang telah memimpin ibadah. Tuhan memberkati Ibu serta keluarga. Begitu juga adik Putri yang telah membacakan firman Tuhan. Tuhan memberkati dan kita semua yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati dan sampai jumpa di ibadah berikutnya.